Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Blackbird. Jadi Blackbird ini adalah film serial yang dirilis pada tahun 2022 dan terinspirasi dari kisah nyata. Yang dimana film ini mengisahkan tentang Jimmy Keane adalah mantan pahlawan sepak bola sekolah menengah dan putra seorang perwira polisi. Tapi hidupnya terbalik saat dia dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoboy dan memiliki senjata api ilegal, serta dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan keamanan minimum. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Jimmy Keane yang diperankan oleh aktor Taron Egerton. Sejak SMA, Jimmy merintis karir sebagai atlet American football. Namun kehidupannya berubah drastis setelah terjebak dalam dunia kelam menjadi seorang pengedar narkoboy. Hari itu, Jimmy menemui penyuplai besarnya yang bernama Rogue karena narkoboy yang dia terima ternyata kurang 1 kilo. Rogue tak terima tuduhan Jimmy mengurangi barang haram tersebut. Jangankan 1 kilo, 1 gram pun tidak akan dia kurangi karena dalam bisnis kepercayaan itu sangat penting. Masuk ke dalam sebuah ruangan, Jimmy tidak menduga Danny telah disekap oleh Rogue karena terbukti mencuri narkoboynya. Teman masa kecilnya ini mengaku membutuhkan uang untuk membayar utangnya ke anak buah band. Rogue sangat marah hingga melepaskan beberapa tembakan. Meskipun Danny sudah membuat masalah, Jimmy tetap peduli kepada temannya ini. Sebagai ganti rugi keonaran ini, Jimmy terpaksa memberikan 3 kilo narkoboynya kepada Rogue. Malam itu, Jimmy yang gabut datang ke sebuah restoran mewah. Seorang pelayan cantik menarik perhatiannya. Mereka berkenalan dan selanjutnya terserah mereka dong. Di pagi hari, saat Jimmy sedang menikmati jus, tiba-tiba beberapa agen DEA menerobos masuk untuk menyergapnya. Tim DEA ini dipimpin seorang agen FBI bernama Lauren McCauley. Selain pelayan restoran yang masih tertidur pulas, tim menemukan berbagai barang bukti di rumah Jimmy ini. Di antaranya ada puluhan kilogram obat terlarang, tumpukan uang, dan beberapa pistol dengan ratusan amunisinya. Yang mengejutkan, tim menemukan juga senapan shotgun dan AK-47 tanpa disertai surat izin kepemilikannya. Penemuan senjata ini jelas akan memberatkan hukuman bagi Jimbo, panggilan Lauren untuknya. Jimmy tampak santuy karena merasa punya pengacara yang handal. Singkat cerita, Jimmy harus mendekam di sel tahanan. Ayahnya datang berkunjung. Ternyata ayahnya ini mantan kepala polisi yang sudah bertugas selama 23 tahun. Dia meminta bantuan jaksa penuntut umum bernama Biman, yang sebelumnya akan berusaha membuktikan jika Jimmy bagian dari sindikat. Meskipun faktanya Jimmy bukan sindikat, tapi setelah mengaku bersalah, dia terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebetulnya, jika bukan karena senjata itu, hukumannya hanya 2 tahun. Pengacara akan berusaha meyakinkan hakim dirinya hanya seorang anak yang terjebak dalam kejahatan ini. Dengan berkelakuan baik, ayahnya ini begitu yakin Jimmy akan berada di dalam penjara selama 4 tahun. Di dalam persidangan, Jimmy mengakui semua kesalahannya dalam kasus penjualan dan peredaran narkoboy, termasuk kepemilikan senjata api ilegal. Duduk di kursi belakang, agen Lauren menyimak persidangan tersangkanya itu. Hakim akhirnya memvonis Jimmy 10 tahun penjara, 5 tahun lebih lama dari yang dikatakan ayahnya. Jimmy sangat terkejut meluapkan kekecewaannya kepada Biman. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, Jimmy mendapat kunjungan dari agen FBI dan jaksa Biman. Dari catatan penjara, selama mendekam, Jimmy berhasil membina hubungan baik dengan seluruh narapidana, termasuk beberapa kelompok gangster yang berkuasa. Yang menarik, Jimmy punya sampingan bisnis dengan menyewakan majalah porno untuk menyalurkan hasrat yang bergejolak para tahanan.
Pribadinya yang tenang dan mampu bergaul dengan para penjahat kelas wahid membuat Lauren tertarik untuk memberinya sebuah misi. Dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan yang lebih ketat, Jimmy harus mendapatkan informasi tempat dikuburnya 14 wanita yang dibunuh oleh seorang psikoplok sinting. Dari puluhan mayat itu, polisi baru menemukan satu mayat dari dua yang sudah terbukti kejahatannya. Itu artinya Jimmy harus bergaul dengan iblis untuk mencari tahu di mana mengubur 13 korbannya. Berapapun uang yang akan diberikan kepadanya, Jimmy menolak mentah-mentah penawaran ini. Tapi bukan itu yang mereka tawarkan. Namun kebebasan atau grasi sepenuhnya untuk hukuman Jimmy jika dia berhasil mendapatkan informasi tersebut. Jimmy tetap menolak meskipun Lauren sudah membujuknya. Pelaku saat ini diketahui sedang mengajukan banding. Jika dia berhasil bebas, puluhan wanita lainnya terancam akan menjadi korban selanjutnya. Tidak mau lagi berdebat dengan penolakannya, Lauren memberikan waktu dan berkas kasus tersebut agar Jimmy mau mempertimbangkannya lagi. Di malam harinya, Jimmy yang tidak bisa tidur lalu membaca riwayat Lawrence Hall, tersangka kasus pembunuhan berantai. Film kemudian mundur 4 tahun sebelumnya yang akan mengungkap awal mula kasus pembunuhan berantai ini. Seorang detektif bernama Brian mendapat informasi dari kepala Sheriff Vermilion Country tentang penemuan jenazah seorang gadis bernama Jessica Roach. Seorang mekanik mengaku melihat pria mencurigakan pergi menggunakan mobil Dodge warna abu-abu. 11 bulan setelah kasus penemuan mayat tersebut, Brian mulai menemukan titik terang. Seorang pria bernama Larry, pemilik mobil yang mirip dengan kesaksian si montir, telah 3 kali dilaporkan dalam kasus pelecehan kepada wanita. Kembali ke Jimmy. Setelah mempertimbangkan semuanya, Jimmy memutuskan untuk menerima penawaran agen Lauren. Ayahnya tidak setuju karena penjara Springfield itu dikhususkan bagi penjahat gila tidak beradab. Mereka yang dihukum di sana kebanyakan telah divonis seumur hidup dan pasrah dengan nasibnya. Ayahnya khawatir rencana Jimmy gagal dan justru terjebak untuk membela diri dan akibatnya dia akan mendapat hukuman tambahan jauh lebih lama. Meskipun belum tahu caranya, ayah Jimmy berjanji akan mencari cara supaya dirinya bisa bebas lebih cepat. Melanjutkan penyelidikannya, Brian meminta bantuan seorang detektif bernama Chris yang kebetulan mengaku tumbuh bersama dengan Larry di wilayahnya. Menurut informasinya, Larry tergabung dengan penggiat yang seringkali melakukan reka ulang perang saudara. Thank you, Chris. I'll look into it. Meskipun sudah nyaman dan aman berada di penjara ini, tapi Jimmy lagi-lagi merasa jenuh dengan aktivitas yang dijalaninya setiap hari. Ketika melihat berkas tersebut, Jimmy berpikir untuk mengambil penawarannya. Setelah melakukan pengecekan ke departemen terkait, Brian tidak mendapatkan info tentang izin yang dilakukan para penggiat reka ulang perang saudara, tapi reka ulang perang revolusi. Brian cukup terkejut acaranya dilakukan di saat dia menemukan jenazah tersebut. Tidak seperti biasanya, Jimmy dikunjungi oleh ibu tirinya. Dia membawa kabar buruk jika ayahnya terkena stroke yang membuat kondisinya sekarang sangat lemah. He said that he had a headache. Pikiran stres akibat memikirkan Jimmy di dalam penjara menjadi pemicunya. Dalam kondisinya sekarang, ayahnya tidak punya waktu lama lagi. Kembali menghubungi Chris, detektif Brian mendapat informasi jika Larry orang aneh yang tidak berbahaya, mungkin karena tumbuh di pemakaman dengan profesi orang tuanya penggali kubur, dengan pribadi yang sama anehnya. Karena keterbelakangan mental yang dialaminya, Larry kerap kali dipukuli di sekolahnya dulu. Yang membuat Brian terkejut, Larry yang suka membual itu mengaku kepada penyidik lain telah membunuh dan menghilangkan seorang gadis di kota Marion. Polisi tidak percaya karena pelaku sebenarnya telah ditangkap. Jimmy kembali menemui Lauren untuk menerima penawarannya. Rupanya, keputusan Jimmy itu tidak lantas dirinya langsung diterima. But I never said the job was yours. Ternyata ada calon lain yang mendapat penawaran yang sama. Lauren akan melapor kepada atasannya. Sementara itu dia berharap Jimmy kembali membaca berkasnya agar dia tidak gagal dalam wawancara selanjutnya. Sampai di kantor polsek setempat, Brian menemui Chris. Dia baru tahu jika saat ini Larry sedang diinterogasi detektif lain dari Marion dalam kasus pembunuhan terhadap Patricia Rattler. Dan inilah waktunya kita diperkenalkan dengan sosok Larry, terduga kasus pembunuhan berantai.
Dengan brewok dan wajahnya yang culun, dua detektif itu mengambil kesimpulan Larry bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Patricia. Dengan gaya pendekatan yang berbeda, Brian sebenarnya sedang menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Jessica. Dia bertanya, apakah Larry ikut serta dalam reka ulang perang revolusi saat musim panas tahun lalu? Untuk memudahkannya, Brian menunjukkan sebuah peta, tapi di sini Larry menunjukkan gelagat aneh, tidak mau sedikit pun menyentuh tangan Brian. Sorry. Brian makin penasaran karena Larry mengaku memiliki mobil van Dodge, sama persis seperti yang dikatakan si montir ketika melihat mobil tersebut di TKP. Meskipun perkataannya ngelantur kemana-mana, tapi Brian bisa mengambil sedikit kesimpulan penting dari pengakuannya. Seperti yang dia ucapkan kepada detektif lainnya, Larry mengaku sering bermimpi jika dirinya suka membunuh wanita. Kill women? Dan film pun berlanjut ke episode 2. Seorang gadis berambut keriting sedang berjalan seorang diri, lalu melintasi sebuah mobil van hingga wanita itu akhirnya menghilang. Apakah dia Patricia Rattler, salah satu korban pembunuhan Larry di Marion tahun 1993? Lanjut. Tampil dengan dandanan seksoi, Lauren kembali mewawancarai Jimmy seputar wanita yang dia sukai termasuk tipe wanita yang tidak disukainya. Jimmy begitu percaya diri suatu saat nanti dirinya akan mendapatkan Lauren. Rupanya Lauren punya maksud lain. Pengetahuan ini penting karena orang yang nanti akan didekati Jimmy adalah pembunuh banyak wanita. Saat Lauren bertanya apa yang tidak disukai Larry dari wanita, Jimmy mengaku tidak tahu. Lauren terpancing emosinya. Lantas, apa gunanya kamu jika dia tidak membaca berkasnya dengan baik? Kembali ke Brian saat menginterogasi Larry. Dalam mimpinya, Larry mengaku sering membunuh wanita. Saat itu, jiwanya lepas dari raganya. Diketahui juga jika Larry mempunyai saudara kembar tapi wajahnya berbeda yang bernama Gary. Brian kemudian menunjukkan foto Jessica. Disinilah Larry mulai terpancing emosinya. Dia sama sekali tidak mau melihat fotonya dan minta pulang. Pernyataan yang Larry sebut tentang mimpinya dan respon saat melihat foto tersebut cukup bagi Brian untuk menyimpulkan jika Larry ada kaitannya dengan pembunuhan Jessica. Namun, karena dua detektif negara bagian itu tidak setuju kasusnya diambil alih, saat itulah Brian meminta bantuan dari agen FBI Lauren. Tak cukup di situ, mereka pun meminta bantuan jaksa Biman untuk menangani kasus ini. Kembali bertemu Lauren, Jimmy begitu percaya diri FBI akan memilihnya untuk kasus ini. Sebagai mantan atlet American football dan juara silat Cimande, Jimmy yakin akan berhasil menuntaskan tugasnya. Lauren membuka laptopnya. Seorang ranger sekaligus juara tinju akan menjadi pesaingnya untuk misi ini. Lauren kembali marah ketika Jimmy menjawab ngasal apa yang menyebabkan orang tuanya bercerai. Don't fucking waste my time. Ayahnya yang peminum dan seringkali menerima suap saat menjabat kepala polisi. Ibunya sendiri gonta-ganti pasangan yang membuat Jimmy tidak terurus hingga terjebak dalam dunia narkoboy. Sejak kecil, Jimmy merasa kesepian. Pertanyaan Lauren ini ternyata bukan tanpa alasan. Saat berada di dekat Larry nanti, dia harus memposisikan dirinya ketika usia 8 tahun ketika Jimmy merasa tidak ada seorang pun yang memahami keadaannya. Interogasi kepada Larry dilanjutkan. Kali ini, Brian membawa agen FBI bernama Mark untuk menemaninya. Di ruangan lain, agen Lauren melihat dan mendengar setiap jawaban dari terduga mereka. Sebelum menjawab pertanyaan, Larry harus menandatangani surat pernyataan terlebih dulu. Yang menarik, ketika Larry menolak menandatangani surat kedua yang berisi persetujuan poligraf atau alat tes kebohongan melalui reaksi tubuh yang memiliki akurasi hingga 93%. Dengan jawaban dinginnya, Larry mengaku tidak yakin bakal lolos. Inilah yang membuat para agen terkejut. Saat Brian masuk lagi ke dalam, ternyata Larry merasa tidak nyaman, hanya ingin ditemani Mark. Larry mengaku kesepian tidak seperti pria lain yang memiliki kekasih. Karena tidak percaya diri, hasratnya itu dia tahan, dan itu mungkin yang membuatnya mimpi buruk untuk membunuh mereka. Saat Mark menyodorkan kembali foto Jessica, kali ini Larry tidak berontak.
dia mengaku pertama kali bertemu saat dia sedang bersepeda. Setelah itu dia masuk ke mobilnya. Meskipun ucapannya kembali ngelantur, Larry mengaku tidak sempat menguburnya. I'm not in control. Lokasi Indiana yang disebutkan Larry faktanya sesuai dengan lokasi polisi menemukan mayatnya. Yang cukup mengejutkan, Larry mengaku telah membunuh beberapa wanita lainnya, termasuk wanita di Marion itu yang bernama Patricia Rattler. Pengakuan mengejutkan dari Larry cukup menjadi bukti bagi polisi untuk menuntutnya di pengadilan. Mark segera mengetik ulang pengakuan Larry saat pertama kali melihat mahasiswi itu lalu mendorongnya ke dalam mobil. Setelah mencekiknya hingga tewas, psikoplok ini dengan kejinya memperkaosnya juga. Sebelum pikirannya berubah lagi, mereka segera menunjukkan surat pengakuan itu kepada Larry untuk ditandatangani. Saat membacanya, Larry merasa tidak melakukan itu. Para polisi ini beruntung Larry mau menandatanganinya. FBI bertindak cepat. Rumah Larry langsung digeledah untuk mencari petunjuk. Selain van yang dipenuhi barang, satu van lagi nampak kosong sudah bersih dengan cairan spiritus. Terungkap saat Lauren kembali menemui Jimmy, Larry itu seorang OB di sebuah perusahaan yang sangat teliti dalam hal kebersihan. Jimmy lalu bertanya tentang saudara kembar Larry yang bernama Gary. Lauren menjelaskan tentang sindrom transfusi bayi kembar. Di dalam rahim, salah satu bayi akan menyerap plasenta lebih banyak. Akibatnya, Gary tumbuh aktif dan cerdas dengan kemampuan atletik, sedangkan Larry yang kita tahu sekarang ini dengan keterbelakangan mentalnya. Inilah sosok Gary yang mati-matian membela saudaranya. We don't kill people, we don't know people who kill people. Kesimpulannya, Lauren menginginkan Jimmy bertindak layaknya Gary saat mereka nanti bertemu. Jimmy terkejut saat Lauren langsung mengajaknya naik jet pribadi untuk menjalankan misi ini karena dia sudah terpilih. Beberapa agen yang mengawalnya bersikap baik, melepaskan borgol sekaligus memberinya pakaian biasa. Di penjara barunya nanti, hanya kepala penjara dan kepala psikiater yang mengetahui rencana ini. Di sana, Jimmy akan mengaku sebagai pedagang senjata bajingan. Karena terkenal dihuni oleh para penjahat berkelas dan tidak beradab, wajar jika Jimmy sangat grogi. Di penjara nanti, Lauren akan datang berkunjung dan saat itulah Larry boleh memperlakukannya layaknya seorang pacar yang boleh dia celepot. Pikiran langsung melayang, kebetulan dia sedang berada di atas awan. Dengan beraninya, dia menggoda agen FBI ini untuk mengajaknya berlatih saat ini juga. Secara resmi, Brian membawa Larry dari kantor polisi negara bagian itu ke polsek tempatnya berdinas. Dalam perjalanan, Brian kembali mengorek pengakuan lainnya dari psikoplok pembunuh berantai ini. Tak sepolos biasanya, Larry bersikap layaknya orang cerdas yang dipaksa untuk membuat pengakuan yang sama sekali tidak dia lakukan. Turun dari pesawat, Jimmy melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tahanan. Di saat mendekati gerbang penjara, Jimmy kembali merasa takut dan ragu dengan misi ini. Dia pun meminta mundur. Pengawalnya kembali meyakinkan Jimmy akan misi penting ini untuk mencegah korban-korban lainnya. Whatever you decide to do right now. Akhirnya, Jimmy memutuskan untuk melanjutkan misi ini. Fuck it, let's do it. Dalam sidang banding, hakim menguraikan beberapa poin terutama gangguan mental yang dialami Larry dan pengakuannya tentang pembunuhan ini karena tekanan dari detektif. Hakim akhirnya mengabulkan banding yang dilayangkan pihak Larry. And his initial confession was described by fellow officer. Mr. Hall's appeal is hereby granted. Counsel. Itu artinya Jimmy hanya punya waktu sebulan untuk mendapatkan informasi tempat para korbannya dibunuh sebagai bukti. Jika tidak, Larry akan kembali bebas. Di dalam penjara Springfield ini, Larry diberi tugas untuk menjadi OB. Memasuki penjara barunya, Jimmy harus melalui serangkaian pemeriksaan terlebih dulu. Masuk ke dalam selnya, petugas menyuruhnya untuk bertahan di minggu pertama karena itu yang sulit. Selain teliti dengan kebersihan, Larry punya kelebihan bisa memperbaiki mesin. Sempat disikut tahanan lainnya, Jimmy berusaha menyesuaikan diri di penjara yang dihuni penjahat kelas kakap ini. Di hari pertama di penjara itu, Jimmy sama sekali tidak bisa tidur. Dia melihat Larry memasuki selnya.
dan mereka berdua bertatapan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.